Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa buat kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan menikmati kasih karunia-Nya lewat napas kehidupan serta pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah beranjak dan tidak pernah berubah. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari siapkan hati kita untuk disapa oleh firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di surga, bukalah isi hatimu untuk setiap hati yang senantiasa merindukan sapaan-Mu dalam hidup ini, dan menjadikan firman-Mu itu sebagai petunjuk, pegangan yang menyegarkan pengharapan kami dan menuntun perjalanan hidup ini. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan saat ini terambil dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 1-24. Sebagai bahan renungan kita akan membaca bersama ayat 6. Silakan saudara-saudara melengkapinya dengan membaca keseluruhan ayat dalam perikop ini. Yosua 2 ayat 6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rani yang ditebarkan di atas soto itu. Saudara-saudara, tema renungan saat ini, perbuatan yang menyelamatkan. Yosua yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mengutus 2 pengintai untuk mengintai negeri dan kota Yeriko yang akan mereka masuki. Kedua pengintai itu tiba di rumah perempuan sundal yang bernama Rahab, dan hal itu diketahui oleh Raja Yeriko, sehingga raja mengutus orang kepada Rahab untuk membawa keluar kedua pengintai itu. Tapi Rahab justru menyembunyikan kedua pengintai itu, sehingga kedua pengintai itu selamat dari Raja Yeriko. Apa yang dilakukan Rahab diperhitungkan Tuhan. Rahab diselamatkan beserta keluarga dan seisi rumahnya oleh karena perbuatannya. Rahab bertindak bukan tanpa alasan. Rahab meskipun seorang perempuan sundal, tapi ia tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup mengeringkan laut teberau dan sanggup mengalahkan bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel. Karena itu Rahab dengan imannya berani menyembunyikan kedua pengintai itu, sebab dia tahu suatu saat dia pun akan diselamatkan oleh Allahnya orang Israel. Dan iman Rahab itu diperhitungkan Tuhan, sehingga ia tercatat sebagai perempuan yang beriman dan disejajarkan dengan Abraham, Musa, dan pahlawan-pahlawan iman lainnya. Mungkin bagi kita manusia, perbuatan Rahab sebagai perempuan sundal tidak mendapat tempat, apalagi pengakuan dari Tuhan. Tapi bagi Tuhan, seburuk apapun manusia, jika ia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu akan diperhitungkan Tuhan sebagai satu kebenaran. Jangan kita menghakimi diri sendiri. Jangan pula kita menghakimi orang lain, karena hanya Tuhan yang tahu persis siapa kita di hadapannya. Jangan malu datang kepada Tuhan. Jangan tolak firman yang setiap saat diperdengarkan, karena ada saatnya firman itu bertindak bagi kita. Seperti Rahab diselamatkan karena imannya kepada Allah Israel. Amin. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih bagi kehidupan kami. Pagi ini kami dapat kembali bangun dan beraktivitas, bukan karena kami hebat,
Tapi kami tahu itu semua hanya karena kasih setiamu bagi hidup kami, yang masih meminjamkan kami napas hidupmu. Kami mau membawa aktivitas baik kami dan yang berkenan kepadamu hari ini. Kawallah kami dengan kasih setiamu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hari ini kami menjalaninya dalam ucapan syukur, jiwa yang bersukacita, dan hati yang selalu mengingat bahwa hidup ini adalah anugerah yang tidak dapat dibeli oleh apapun. Demi Kristus Tuhan, kami awali hari ini dalam doa dan ucapan syukur. Amin. Saudara, berbuatlah sesuatu dengan iman yang mendatangkan keselamatan bagi jiwa. Terimalah berkat-Nya. Damai dan sejahtera Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sesungguhnya menyertai dan memberkati kehidupanmu kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sapaan Allah untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita sekalian.